Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik gemerlap gedung kaca Marina Bay Singapura? Dari luar semuanya tampak tenang. Para pejabat dan pengusaha tersenyum di depan kamera. Konferensi pers berjalan rapi, dan media internasional masih menggambarkan Singapura sebagai pusat perdagangan yang tak tergoyahkan di Asia. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada satu pertanyaan yang mulai muncul musik di banyak kalangan. Apakah dominasi Singapura sebagai penendali jalur perdagangan di Selat Malaka sedang memasuki masa paling genting dalam sejarahnya? Selama lebih dari 5 dekade, Singapura menikmati posisi yang sangat strategis. Negara kota kecil ini berdiri tepat di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kapal-kapal dari Timur Tengah yang membawa minyak, kapal dari Eropa yang mengangkut barang industri, hingga kapal dari Asia Timur yang membawa komoditas manufaktur hampir semuanya melewati Selat Malaka. Disinilah Singapura membangun musik kekuatannya. Mereka menjalankan pelabuhan sebagai mesin ekonomi utama, mengembangkan sistem logistik modern, dan mengubah diri menjadi pusat keuangan serta perdagangan internasional. Namun ada satu musik, hal yang sebenarnya sudah lama disadari oleh para perencana strategis, Singapura sendiri. Posisi mereka sangat bergantung pada satu faktor penting, yaitu jalur perdagangan dunia. Selama kapal-kapal besar terus melewati Selat Malaka, Singapura akan tetap menjadi pemain utama. Tetapi jika jalur itu bergeser walaupun hanya sedikit, maka keseimbangan ekonomi kawasan bisa berubah secara drastis. Pemikiran ini bahkan pernah diungkapkan secara jujur oleh pendiri Singapura, Lee Kane. Dalam berbagai tulisan dan wawancaranya, ia sering menegaskan bahwa kelangsungan hidup negaranya sangat bergantung pada status pelabuhan internasional. Ia memahami bahwa Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang besar, tidak memiliki wilayah luas untuk ekspansi industri, dan tidak memiliki cadangan energi seperti negara-negara lain di kawasan. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi Singapura untuk bertahan adalah dengan memastikan bahwa mereka tetap menjadi simpul utama perdagangan dunia. Selama bertahun-tahun strategi itu berhasil. Pelabuhan Singapura berkembang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Infrastruktur logistik mereka dianggap sebagai yang paling efisien musik di Asia. Perusahaan-perusahaan global menjadikan Singapura sebagai pusat operasional regional. Namun, dinamika geopolitik dan musik ekonomi dunia tidak pernah berhenti berubah. Beberapa tahun terakhir, perhatian dunia mulai tertuju pada perubahan besar yang sedang berlangsung di Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia ini mulai menjalankan strategi baru yang sangat ambisius. Salah satu simbol dari perubahan itu adalah pembangunan ibu kota, Nusantara di Kalimantan. Musik. Bagi sebagian orang, proyek ini mungkin terlihat hanya sebagai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. Tetapi bagi para analis geopolitik, langkah ini memiliki arti yang jauh lebih dalam. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, Indonesia secara tidak langsung juga memindahkan pusat gravitasi. Strategisnya lebih dekat ke jalur laut yang sangat penting di kawasan timur. Di dekat wilayah inilah terdapat salah satu jalur pelayaran yang dikenal sebagai alur laut, Kepulauan Indonesia, khususnya Alki II yang melintasi Selat Makassar. Jalur ini selama ini tidak terlalu menjadi sorotan publik internasional. Namun bagi dunia maritim, jalur tersebut memiliki karakteristik yang sangat menarik. Salah satu keunggulan utama Selat Makassar adalah kedalamannya. Jika dibandingkan musik dengan Selat Malaka yang di beberapa titik hanya memiliki kedalaman sekitar 25 meter, Selat Makassar memiliki kedalaman yang jauh lebih besar. Kedalaman laut yang lebih dalam memungkinkan kapal-kapal berukuran sangat besar untuk melintas dengan lebih aman. Dalam era modern di mana kapal tanker dan kapal kargo terus bertambah ukurannya, faktor kedalaman laut menjadi semakin penting. Selat Malaka sendiri sebenarnya sudah lama menghadapi berbagai tantangan. Jalurnya relatif sempit di beberapa bagian. Lalu lintas kapal sangat padat dan resiko. Kecelakaan maritim selalu menjadi perhatian utama. Musik para peneliti maritim internasional telah lama mengingatkan bahwa jika volume perdagangan global terus meningkat, maka ketergantungan dunia pada satu jalur sempit seperti Selat Malaka dapat menjadi masalah serius. Di sisi lain, jalur alternatif yang lebih dalam dan lebih luas seperti Selat Makassar mulai dilihat sebagai kemungkinan baru bagi masa depan pelayaran global. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keuntungan geografis yang sangat unik. Dengan ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudera besar, Indonesia sebenarnya
berada di posisi strategis untuk mengelola berbagai jalur pelayaran internasional. Perubahan ini tidak berarti bahwa Singapura akan langsung kehilangan perannya. Negara kota tersebut masih memiliki infrastruktur pelabuhan yang sangat maju, jaringan keuangan global yang kuat, serta reputasi internasional sebagai pusat perdagangan yang efisien. Namun kenyataannya persaingan di kawasan Asia Tenggara semakin kompleks. Selain faktor jalur laut, Singapura juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu keterbatasan wilayah. Luas negara tersebut relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, pemerintah Singapura selama bertahun-tahun melakukan reklamasi pantai untuk menambah wilayah daratan. Langkah ini memang berhasil memperluas kota dan pelabuhan mereka, tetapi pada akhirnya tetap ada batas yang tidak bisa dilampaui. Keterbatasan ruang juga berdampak pada biaya ekonomi. Harga tanah di Singapura termasuk yang paling mahal di dunia. Biaya sewa kantor, gudang musik industri, dan fasilitas logistik terus meningkat, seiring dengan terbatasnya lahan yang tersedia. Bagi perusahaan internasional, faktor biaya ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi operasional mereka di masa depan. Sementara itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan sumber daya alam yang melimpah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga menjalankan kebijakan industrialisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya tersebut. Program hilirisasi mineral, share bangunan kawasan industri baru, serta pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah menjadi bagian dari strategi besar tersebut. Dalam konteks sejarah, peran Nusantara sebagai pusat perdagangan maritim sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak berabad-abad lalu, kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya pernah menguasai jalur perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik membuat wilayah ini menjadi persimpangan alami bagi kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka juga berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan paling penting di kawasan. Para pedagang dari Arab, India, Tiongkok hingga Eropa berkumpul di pelabuhan tersebut untuk melakukan transaksi komoditas. Sejarah ini menunjukkan bahwa jalur laut di musik, kawasan Nusantara memang selalu memiliki peran strategis dalam ekonomi global. Hari ini, dengan perkembangan teknologi maritim, musik dan perubahan pola, perdagangan dunia, kemungkinan munculnya pusat-pusat logistik baru di kawasan bukanlah sesuatu yang mustahil. Negara-negara di Asia Tenggara semakin menyadari pentingnya infrastruktur pelabuhan, jalur laut, dan konektivitas regional. Kerjasama ekonomi juga mulai berkembang di berbagai wilayah perbatasan. Salah satu contohnya adalah rencana pembentukan zona ekonomi antara Johor di Malaysia dan Singapura. Inisiatif seperti ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan berusaha mencari cara baru untuk mempertahankan daya saing ekonomi mereka di tengah perubahan global. Pada akhirnya, masa depan perdagangan maritim di Asia Tenggara kemungkinan tidak akan ditentukan oleh satu negara saja. Persaingan dan kerjasama akan berjalan secara bersamaan. Singapura kemungkinan tetap menjadi pusat keuangan dan logistik yang sangat penting. Tetapi negara-negara lain seperti Indonesia juga semakin memperkuat posisinya. Perubahan besar dalam geopolitik ekonomi biasanya tidak terjadi dalam satu malam. Itu terjadi secara bertahap dipengaruhi oleh teknologi, infrastruktur, kebijakan pemerintah, serta dinamika pasar global. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur baru di Indonesia termasuk proyek ibu kota, Nusantara dan penguatan jalur pelayaran nasional dapat menjadi salah satu faktor yang membentuk peta ekonomi kawasan dalam beberapa dekade ke depan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana negara-negara Asia Tenggara akan beradaptasi dengan perubahan tersebut? Apakah kawasan ini akan memasuki era persaingan yang lebih ketat atau justru menemukan bentuk kerjasama baru yang lebih saling menguntungkan? Yang jelas Asia Tenggara sedang berada di tengah transformasi besar. Jalur-jalur laut yang selama ini menjadi nadi perdagangan dunia kini kembali menjadi pusat perhatian. Negara-negara di kawasan berlomba-lomba memperkuat posisi mereka dalam jaringan logistik global. Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk memanfaatkan keunggulan geografisnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sementara bagi Singapura dan negara-negara lain di kawasan, perubahan ini menjadi tantangan, sekaligus peluang untuk menyesuaikan strategi mereka di masa depan.
Dunia maritim selalu bergerak mengikuti arus perdagangan dan ketika arus itu berubah arah, maka peta kekuatan ekonomi pun perlahan ikut berubah bersamanya. Ya. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।